Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini saya masih diberikannya kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga saya dapat menyelesaikan presentasi budidaya tanaman kopi ini. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, niscaya kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Rini Sulistiani SPMP selaku dosen penanggung jawab budidaya tanaman tembakau, kopi, dan teh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Azwanda Hasibuan, NPM 1904290003, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya mengambil materi mengenai budidaya tanaman kopi. Yang pertama itu sejarah kopi. Era penemuan biji kopi dimulai sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Pada saat itu, banyak orang di benua Afrika, terutama bangsa Ethiopia, yang mengonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika pengembala bernama Khalid mengamati kawanan kambing gembalanya yang tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam setelah memakan sejenis beri-berian. Ia pun mencoba masak dan memakannya. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara di Afrika, namun metode penyajiannya masih menggunakan metode konvensional. Berulah beberapa ratus tahun kemudian biji kopi ini dibawa melewati Laut Merah dan tiba-tiba diarap dengan metode penyajian yang lebih maju. Adapun teknik budidaya kopi, yang pertama itu persiapan lahan. Untuk tanah pegunungan atau miring, buat teras. Kurangi atau tambah pohon pelindung yang cepat tumbuh kira-kira 1:4 hingga 1:8 dari jumlah tanaman kopi. Siapkan pupuk kandang matang sebanyak 25-50 kg. Sebarkan natural glio. Diamkan 1 minggu dan buat lubang tanam 60x60 atau 75x75 cm dengan jarak tanam 2,5x2,5 hingga 2,75x2,75 meter minimal 2 bulan sebelum tanam. Yang kedua itu pembibitan. Siapkan biji yang berkualitas dari pohon yang telah diketahui produksinya, biasanya dari penangkar benih terpercaya. Buat kotak atau bumbunan tanah untuk persemaian dengan tabel dengan tebal lapisan pasir sekitar 5 cm. Buat pelindung dengan pelepah atau pranet dengan pengurangan bertahap jika bibit telah tumbuh. Siram bibitan dengan rutin dan melihat kebasahan tanah. Bibit akan berkecambah kurang lebih 1 bulan. Pilih bibit yang sehat dan lakukan pemindahan ke polybag dengan hati-hati agar akar tidak putus pada umur bibit 2-3 bulan sejak awal pembibitan. Yang ketiga, penanaman. Masukkan pupuk kandang dengan campuran tanah bagian atas saat penanaman bibit. Usahakan saat tanam sudah memasuki musim hujan. Lakukan penyiraman tanah setelah tanam. Hindarkan risiko kematian tanaman baru dari gangguan ternak.
Selanjutnya, penyulaman. Lakukan penyulaman segera jika tanaman mati atau gejala pertumbuhannya tidak normal. Penyulaman dilakukan awal musim hujan. Selanjutnya, penyiraman. Lakukan penyiraman jika tanah kering atau musim kemarau. Selanjutnya masuk dia ke pemupukan. Pemupukan diberikan 2 kali setahun, yaitu awal dan akhir musim hujan. Setelah pemupukan sebaiknya disiram. Selanjutnya, pemangkasan. Lakukan pemangkasan rutin setelah berakhirnya masa panen atau pangkas berat untuk mengatur bentuk pertumbuhan, mengurangi cabang tunas air atau wewilan, mengurangi penguapan dan bertujuan agar terbentuk bunga, serta perbaikan bagian tanaman yang rusak. Pemangkasan pada awal atau akhir musim hujan setelah pemupukan. Pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama, hama. Bubuk buah kopi atau Stephanoderus hampe, serangan di penyimpanan buah maupun saat masih di kebun. Pencegahan dengan Pestona atau BVR secara bergantian. Penggerak cabang coklat dan hitam atau Chilobarus morigerus dan compactus, menyerang ranting dan cabang. Pencegahan dengan Pestona. Kutu dompolan atau Pseudococcus citri, menyerang kuncup bunga, buah muda, ranting dan daun muda. Pencegahan gunakan Pestona, BVR atau Pentana tambah Aero 810 secara bergantian. Yang kedua, penyakit. Penyakit karat daun disebabkan oleh Hemilia pastastrix. Preventif, semprotkan natural glue. Penyakit jamur upas disebabkan oleh Corticium salmonicolor, yaitu kurangi kelembapan kerok, dan preventif, oleskan batang atau ranting dengan natural glue tambah POC NASA. Penyakit akar hitam penyebab Roselina bunodes dan R. araqueta, ditandai dengan daun kuning, layu, menggantung dan gugur. Preventif dengan natural glue. Selanjutnya, panen. Kopi akan berproduksi mulai umur 2,5 tahun jika dirawat dengan baik dan buah telah menunjukkan warna merah yang meliputi sebagian besar tanaman dan dilakukan bertahap sesuai dengan masa kemasakan buah. Selanjutnya, pengolahan hasil. Agar dipersiapkan terlebih dahulu tempat penjemuran, pengupasan kulit, dan juga penyimpanan hasil panen agar tidak rusak akibat hama pasca panen. Buah pemanen harus segera diproses maksimal 20 jam setelah petik untuk mendapatkan hasil yang baik. Indonesia adalah produsen keempat terbesar kopi dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia dengan sumbangan devisa cukup besar. Harga kopi Robusta dan Arabica di tingkat global mengalami kenaikan sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pada transaksi April 2011, harga kopi Robusta tercatat $259 per ton, sangat jauh dibandingkan dengan harga rata-rata pada 2009 yang hanya $165 per ton. Demikian pula, harga kopi Arabica yang tercatat telah melampaui $660 per ton, suatu lonjakan tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata pada 2009 yang hanya $317 per ton. Dengan kinerja ekspor yang mencapai 300.000 ton saja, maka devisa yang dapat dikumpulkan Indonesia mampu mencapai $77,7 juta. Di sini ada pun manfaat kopi untuk kesehatan. Manfaatnya adalah untuk menghindarkan diri dari serangan jantung dan stroke. Kopi memiliki kandungan yang dapat menghindarkan kita dari serangan jantung dan hingga stroke. Hal ini telah dibuktikan pada suatu studi yang melibatkan lebih dari 83.000 wanita dengan usia 24 tahun lebih. Mereka meminum 2-3 cangkir kopi per hari. Hasilnya menunjukkan bahwa wanita-wanita tersebut memiliki risiko 19% lebih rendah daripada yang tidak mengonsumsi kopi. Hal tersebut juga dilakukan terhadap beberapa pria Finlandia, dan hasil yang diperoleh juga relatif sama. Sekian dan terima kasih.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.